what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afinda dan teman saya Akila aja. Kami dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ya, di sini kami akan berbincang santai mengenai peradilan tata usaha negara. Jadi, saudara Alvin, bagaimana sih sejarah peradilan tata usaha negara di Indonesia? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara itu merupakan lingkungan peradilan yang dibentuk secara terakhir. Maksudnya dia dibentuk terakhir dibandingkan sebelumnya antara peradilan militer dan peradilan agama dan peradilan umum. Kemudian dia ditandai dan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 dan pada tanggal 29 Desember 1966 itu tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat bangsa, untuk mewujudkan dasar lain untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan berbangsa dan negara. Tujuan terbentuknya peradilan tata usaha negara ini untuk mengatur tata negara khususnya di Indonesia. Karena sebelumnya dibentuk peradilan agama dan dia tidak mengatur tata negara khususnya di Indonesia. Jadi pemerintah ketika membentuk peradilan agama dan peradilan umum, dia tidak mengatur tata negara di Indonesia, sehingga pemerintah berinisiatif membentuk yang namanya peradilan yang kita kenal saat ini peradilan tata usaha negara. Jadi tujuannya seperti itu, untuk terbentuknya peradilan tata usaha negara ini supaya mengatur tata negara dan khususnya di Indonesia. Jadi menurut saudara, apa sih yang dimaksud dengan peradilan tata usaha negara itu? Pengertian tata usaha negara di Indonesia? Yang saya baca, jadi peradilan tata usaha negara itu peradilan tingkat terdahulu yang dilakukan di ibu kota atau kabupaten kota. Jadi itu melakukan hukumnya adalah untuk meliputi kabupaten kota sendiri. Ya. Berarti peradilan juga kan dia menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara. Iya, terus jadi bagaimana objek dan subjek dalam peradilan tata usaha negara? Oke, saya akan proses. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait objek dan subjek peradilan tata usaha negara itu seseorang atau badan hukum terdata sebagai tergugat. Jadi terdata sebagai tergugat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu sebagai tergugat. Jadi di sini objeknya itu sebagai tergugat dan di dalam peradilan tata usaha negara objeknya di sini yang saya tahu objeknya di sini sebagai penggugat dan subjeknya sebagai tergugat. Ya, saudara Alvin, jadi apa yang dimaksud dengan sengketa dalam peradilan tata usaha negara? Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang PDN yang menyebutkan sebagai delik sehingga tata usaha negara berdata sebagai sehingga tata usaha negara sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum negara dengan menentukan tata usaha negara
baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dan keluarganya keputusan keputusan negara. Termasuk segera pengawalan berdasarkan perundang-undangan. Adapun yang terjadi pada sengketa ini adalah akibat dari dikeluarkannya KDPN berdasarkan pasal 1 Undang-Undang PTPN yang dimaksud dengan KDPN adalah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau usaha negara yang berisi tindakan atau usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual tidak bisa ditentukan akibat itu sebagai seseorang atau badan hukum terdata. Jadi keputusan atau usaha negara yang menjadi pangkal sengketa itu di PTPN menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah berupa yang pertama itu penetapan tertulis yang dilakukan pejabat atau badan atau usaha negara. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga apa yang tadi kami bincangkan dapat bermanfaat bagi